Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya di sini akan mewawancarai salah satu pemuda inspiratif yang dimana beliau ini adalah menjadi duta budaya di daerah Istimewa Yogyakarta. Gak usah lama-lama, mari kita langsung aja ke sesi wawancara yaitu bersama Kak Kintan Dewinta Putri. Ya, selamat malam Kak Dewinta. Halo, selamat malam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya yaitu dari saya dulu ya Mbak Kintan. Perkenalkan, nama saya Rian Arya Luksa Putra dari Prodi Informatika di Universitas Amikom Yogyakarta. Lanjut dari saya Kak, dengan nama Patrias Danis Pratama dari Prodi Informatika Kampus Amikom. Selanjutnya dari saya bernama Anik Badrul Munir dari Prodi Informatika dari Universitas Amikom, Yogyakarta. Yang terakhir Kak, saya Canan Artama dari Prodi Informatika juga. Salam kenal ya Kak ya. Ya, halo, salam kenal ya semuanya. Ya, salam kenal. Oke, langsung saja ya. Kak Kintan, untuk pertanyaan yang pertama, mungkin bisa diceritakan Mbak Kintan bagaimana sih awal perjalanan Kak Kintan hingga akhirnya terpilih menjadi duta budaya ini? Oke, saya izin bercerita ya. Jadi awalnya itu di tahun 2023 di program studi saya di Bahasa Sastra dan Budaya Jawa itu ada organisasi namanya Imbasadi. Imbasadi itu Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah se-Indonesia. Nah, itu kebetulan ada event di UNES waktu itu. Salah satunya ada lomba Putra-Putri Imbasadi. Nah, di situ saya ditunjuk sama kakak tingkat saya untuk mewakili UGM menjadi Putri Imbasadi gitu. Nah, kurang lebih ada kayak wawancara, tes bakat gitu-gitu juga. Nah, di situ alhamdulillah jadi runner up 1 gitu. Nah, tahun 2024 awal itu teman saya melihat ada pendaftaran Duta Budaya DIY. Nah, karena dia tuh udah teman deket gitu ya, terus sering lihat saya tuh sering ikut kegiatan kebudayaan gitu, terus dia menyarankan untuk ikut duta budaya itu. Akhirnya ya udah saya coba daftar, ternyata proses pendaftarannya dan juga proses seleksinya itu nggak beda jauh sama Putri Imbasadi. Jadi istilahnya udah punya pengalaman lah sebelumnya, walaupun memang waktu Putri Imbasadi itu cuma 2 hari dari wawancara sampai grand final karena memang menginap cuma 2 hari kayak gitu. Lanjut dari pertanyaan dari saya Kak, apa saja kegiatan atau program yang paling berkesan selama Kak Kintan menjalankan peran sebagai duta budaya? Baik, kalau dari kegiatan sendiri dari awal pendaftaran sampai grand final itu berkesan ya, karena kan ketemu banyak teman-teman dan di situ teman-teman yang jadi finalis itu semuanya keren-keren gitu, semuanya hebat-hebat gitu. Jadi udah kayak keluarga juga dan kami tuh tidak saling menjatuhkan satu sama lain, malah justru saling membantu gitu loh satu sama lain. Nah di situ menurut saya sangat-sangat berkesan karena sekarang pun teman-teman saya yang di Duta Budaya DIY pun tidak kalah hebatnya gitu dan banyak juga jam terbang job di luar sana yang ada apa ya yang dapat teman saya gitu. Jadi kayak luar biasa banget lah dapat teman-teman yang luar biasa, dapat keluarga baru gitu. Tapi kalau program uh, yang paling berkesan itu dengan adanya Duta Budaya ini, saya kan alhamdulillah dinobatkan sebagai winner ya di DIY. Lalu saya diminta mewakili DIY untuk maju di nasional, jadi di Duta Budaya Indonesia. Waktu itu di Surabaya. Nah, sama juga di situ karena tarafnya nasional jadi lebih deg-degan ya pasti, tapi itu yang paling berkesan dan juga ada ini apa panggilan untuk jadi juri di seperti di Duta Kampus UMY kayak gitu. Itu yang paling Mungkin selanjutnya dari saya Kak Kintan. Menurut Kak Kintan nih, mengapa pelestarian budaya lokal sangat penting di era globalisasi saat ini? baik, karena budaya itu adalah suatu hal yang berharga gitu. Tanpa budaya, kita juga tidak akan punya identitas gitu. Indonesia itu terkenal akan keragaman budayanya gitu. Jadi kalau misal Indonesia sebagai warga negara Indonesia kita tidak bisa
melestarikan kebudayaan Indonesia, itu kita akan kehilangan jati diri kita sebagai negara yang kaya akan budaya, gitu menurut saya. Mungkin dari saya nih Kak, apa sih Kak tantangan yang terbesarnya sih Kak Kinta nih yang hadapi saat memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luar, dan terutamanya nih kan pada generasi muda, yang dimana kan generasi muda ini sekarang budayanya itu luntur Kak. Oke, baik. Jadi ini dari segi tantangan ya. Nah, tantangan itu yang pertama adalah budaya lokal atau kebudayaan tradisional itu kan identik dengan masa lampau gitu. Jadi banyak generasi muda yang menganggap bahwa budaya kita itu tuh budaya yang kuno, yang udah nggak hits lagi, udah nggak relevan nih di masa sekarang nih gitu. Jadi banyak yang malu untuk mempelajari budaya. Satu itu mindset yang salah menurut saya. Lalu yang kedua itu teknologi yang semakin pesat membuat mungkin generasi muda lebih nyaman ketika membuka TikTok atau membuka musik-musik pop, drama Korea, mungkin kayak gitu. Jadi menganggap yaitu tadi bahwa budaya lokal itu tuh boring gitu, membosankan dan tidak menarik gitu. Menurut Kak Kintan, bagaimana peran media sosial dalam mempromosikan budaya lokal saat ini? Yang kita tahu tuh di sini era digital gitu. Oke, untuk media sosial sebenarnya ada dua sisi ya, sisi positif, sisi negatif. Tapi kalau kita mau lihat ke sisi positifnya, media sosial ini merupakan peluang yang besar ya, karena yaitu tadi dari media sosial ini kita bisa melihat begitu cepatnya informasi yang diterima dari manapun gitu. Nah, kita sebagai pengguna media sosial nih, terus juga kita pergi kemanapun nih pasti kita melihat istilahnya semua orang pasti punya HP, semua orang pasti punya media sosial gitu kan. Jadi peran media sosial ini sangat besar asalkan kita juga tepat dan bijak dalam bersosial media gitu. Jadi itu tadi salah satunya dengan membuat konten kreatif di sosial media, atau mungkin ketika sedang berkegiatan berkesenian kita ajak anak-anak kecil untuk mengenal sosial media dalam artian agar mereka lebih semangat lagi nih. Oke, lanjut ya Kak Kintan. Nggih. Bagaimana dukungan dari pemerintah atau komunitas lokal terhadap kegiatan budaya yang Kak Kintan jalankan? Kalau dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah itu sangat baik ya, tapi kan memang diketahui bahwa saya mengikuti Duta Budaya ini kan swasta, jadi bukan di bawah naungan pemerintah gitu. Tapi iya. ketika saya sounding tentang Duta Budaya nih, Duta Budaya sebagai pelopor dalam pelestari budaya gitu, dalam agen gitu, pemerintah juga sangat welcome dan juga Betul. mengikut sertakan saya dalam kegiatan pemerintah juga, dan juga di kegiatan KKN ini saya punya program di kebudayaan tradisional juga dari pemerintah desa sangat-sangat mendukung kegiatan itu. Iya sih. Oke, selanjutnya dari saya Kak. Yang terakhir nih, kontribusi apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum dalam pelestarian budaya ini? Kontribusi masyarakat umum, mungkin masyarakat kan terbagi, ada yang mungkin tertarik di kebudayaan tradisional dan juga ada yang mungkin biasa aja gitu ya. Nah, mungkin untuk masyarakat umum lebih yang pertama adalah support dan menghargai aja sih. Apabila memang kurang tertarik, setidaknya jangan mencela. Seperti itu kan. Betul sekali. Oke Kak, akan dilanjutkan oleh teman saya yang Ini pertanyaan terakhir dari kita Kak. Mungkin ada pesan atau harapan dari Kak Kintan untuk generasi muda di Indonesia nih, khususnya kan generasi muda. Pesan-pesan bagi generasi muda, yang pertama kita harus sadar dan paham bahwa Indonesia adalah negara yang maju dan kaya akan budaya gitu ya. Jadi kita harus bangga. Selain bangga, kita juga harus bisa menjaga. Dengan cara apa? Kita tidak boleh malu untuk belajar. Tidak ada kata yang salah untuk mempelajari dan melestarikan kebudayaan kita gitu, karena ya kalau bukan kita tuh siapa lagi, karena kita juga akan meneruskan ke generasi penerus kita. Jangan sampai bangsa Indonesia yang kaya akan budaya ini kehilangan julukannya. Mungkin di akhir wawancara ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Kintan yang telah meluangkan waktunya menceritakan dan
sharing session bagaimana sih jadi duta budaya, kesulitannya apa, dan juga bagaimana cara menghadapinya tersebut. Semoga kedepannya budaya Indonesia ini semakin dikenal dan dicintai tidak hanya di negeri sendiri, tapi juga terkenal di negeri orang lain, yaitu internasional, dalam rancang internasional, dan juga Indonesia menjadi lebih terkenal lagi. Mungkin dari saya cukup sekian. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang baik yang bikin Kak Kintan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mewakili teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kintan. Oke. Salam Terima kasih Kak Kintan untuk waktunya. Iya, terima kasih juga.